yang tidak memberatkan upline-nya. Kalau member yang kebanyakan ngeluh, kebanyakan sikit-sikit minta bantu upline, dikit-dikit minta bantu upline, itu biasanya bisnisnya tidak berjalan, bisnisnya tidak berkembang. Kebanyakan member yang bisnisnya berkembang adalah member yang mandiri. Nah, itu pernyataan kedua. Dan pernyataan yang ketiga, sampaikan di dalam bisnis ini, di dalam prosesnya pasti ada masanya, saat senang dan saat susah, ada suka dan ada duka. Perjuangan kita, perjalanan kita dalam menjalankan bisnis ini tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada rintangan, pasti akan ada masalah yang kita hadapi. Itu pasti akan kakak temui di dalam menjalankan bisnis ini. Karena yang namanya perjuangan, sejatinya perjuangan itu memang tidak mudah. Tidak mulus. Perjuangan itu tidak mudah. Pasti ada namanya susah senang, ada rintangan, ada halangan yang akan kita hadapi. Akan banyak cobaan yang kita temui. Biasa banyak dari penolakan, dari member yang kita ajak bergerak tak mau, kan? Kadang bikin kesal, bikin emosi gitu, dari kan naik darah. Punya member diajak aktif, diajak berjuang, tak mau. Itu pasti kita temui. Sampaikan ke dia. Pasti akan ada masa susah, ada masa senang. Akan ditemui yang namanya penolakan. Tidak mungkin semua orang yang kita tawarkan mau menerima kita. Pasti akan lebih banyak yang menolak. Kenapa lebih banyak yang menolak dari yang menerima? Mana dia tak tahu, Mbak. Mungkin ya. Mana dia jelasin? Mana masukkan hasil deh. Karena dia belum mencintai bisnis ini. Banyak itu. Alasan kenapa lebih banyak yang menolak dari yang menerima, bisa kita lihat berapa banyak orang yang sukses, berapa banyak orang yang gagal. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang gagal, kan? Sedikit yang sukses. Karena memang untuk sukses itu tidak mudah. Ada rintangan. Jelaskan ke dia untuk apa pernyataan ini tujuannya. Untuk apa kita sampaikan ke member baru ini? Kalau perjuangannya itu tidak akan mudah, pasti banyak rintangan. Sampaikan ke dia, semua orang pun mengalami, semua orang yang udah sukses pasti mengalami yang namanya rintangan. Akan pasti mengalami yang namanya masa sulit. Pernyataan ini tujuannya untuk menyiapkan mental dari member tersebut, supaya dia sadar kalau yang namanya perjuangan itu tidak mudah. Supaya saat dia berjuang dan dia mengalami masa sulit ini, dia sadar, oh benar, dia udah siap mentalnya. Mentalnya udah siap kalau dia karena dia sadar bisnis ini memang tidak mudah. Dan dia sadar kalau semua orang pun mengalami hal yang sama. Jadi oh ini tuh hal yang wajar. Hari ini prospek 10 orang ditolak semua. Tapi karena dari awal kita udah ngomong kan, kita udah ngasih tahu dia kalau tidak mungkin semua orang menerima kita. Pasti banyak yang menolak karena dari awal udah kita sampaikan seperti itu. Saat dia terjun ke lapangan dan dia mengalami penolakan, dia udah sadar. Oh iya benar yang dibilang upline saya. Ternyata emang tidak semua orang mau menerima kita. Mental dia udah siap. Dari 3 pernyataan ini, kita bisa mencetak, kita bisa menciptakan member yang mandiri, yang bermental baja. Karena tujuan kita itu kan pengen punya member yang aktif. Kita pengen punya member yang mandiri. Bukan member yang manja. Bukan member yang dikit-dikit merengek, dikit-dikit ngeluh. Kalau udah kita sampaikan 3 pernyataan tadi, kita udah tuliskan, suruh dia menuliskan 5 impiannya. Terus kita bilang, Kak, apa kakak siap? Melalui prosesnya kakak siap? Saya arahkan setiap waktu. Apa kakak mau mengikuti apa yang sudah ditentukan sistem atau kakak mau mengikuti cara kakak sendiri? Kira-kira teman-teman di sini mau punya cara sendiri atau mengikuti cara yang sudah ditentukan sistem? Mengikuti cara yang sudah ditentukan sistem. Cara yang sudah ditentukan sistem. Artinya kita siap untuk diarahkan upline. Karena upline kita sudah lebih paham. Kalau kita mau ikut cara kita sendiri, kita tidak mengikuti arahan upline, nanti kita sendiri yang susah. Itu tahap awal yang harus dilakukan. Paham semuanya? Tapi sayangnya biasanya kita ini cuma tahu ilmunya, cuma tahu teorinya. Tapi tidak pernah kita praktekkan. Kita paham, oh ilmu
begini, setelah closing member baru yang harus saya lakukan ini, tapi ternyata di lapangan tidak kita lakukan. Nah, kalau teman-teman pengen punya member yang aktif bergerak, ayo praktekkan langkah awal ini, praktekkan startup ini. Siapa di sini yang punya member baru dalam minggu-minggu ini? Saya. Lemah kakak jawab. Yang di belakang, ada yang closing member baru? Dalam minggu ini ada yang closing member? Boleh kak ajak ketemuan sekarang membernya. Coba hubungi. Boleh dia ke rumah kakak atau kakak ke rumah dia, atau boleh nongkrong di luar sambil. Kalau yang jauh bisa via telepon. Di telepon tanya kak, kakak kira-kira sibuk gak? Saya pengen nelpon kakak nih, ada yang mau saya omongkan. Kapan kakak ada waktu luang, ada waktu santai untuk ngobrol lewat telepon. Nah, boleh lewat telepon kalau yang jauh. Nah, sebelum kak, tolonglah kak belakang, leher sakit. Loh, diam dong. Ke belakang kak, belakang mundur. Bukan. Sudah aman. Mohon maaf, fokus terlebih dahulu. Bentar lagi, selesai ya. Oke, lanjut kak. Lanjut? Nah, sebelum kita praktek ke member kita sendiri, sebelum kita praktek ke member kita, saya pengen kita praktek ke diri kita sendiri dulu. Maka saya suruh tadi bawa pulpen dan buku. Bawa nggak? Bawa. Boleh dikeluarkan buku dan pulpennya? Pulpennya. Memang ada. Pulpen ada. Ada video tisunya. Sudah siap semua buku dan pulpennya? Sudah siap? Sebenarnya buku sendiri ya, jangan pakai buku orang. Saya kena nyokil orang. Udah siap? Saya kasih waktu 5 menit. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Coba tuliskan 5 impian teman-teman yang sampai hari ini belum terwujud. Ditulis. Gak usah disebut, ditulis. Ayo, 5 menit. Ditulis 5 impian terpenting. Ingat, 5 impian terpenting. Bukan ditulis. Ada yang suruh baca kan, Ma? Tulis ya. Udah punya aku dah pusing. Ayo ditulis 5 impian terpenting yang sampai hari ini belum bisa diwujudkan. Sesuatu yang benar-benar pengen teman-teman wujudkan. Sesuatu yang penting dalam hidup teman-teman apa? Itu tidak mesti bersifat barang ya. Kalau impian itu tidak mesti barang. Saya kasih contoh memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita itu termasuk impian. Itu termasuk suatu keharusan. Kalau anak kita sakit, kita pengen kasih pengobatan terbaik. Itu termasuk impian. Kalau kita pengen anak kita nanti sekolah atau kuliah, kita pengen anak kita sekolah atau kuliah di fakultas terbaik. Itu termasuk impian. Jadi impian itu tidak harus barang. Atau membahagiakan orang tua, itu termasuk impian. Yang orang tuanya masih hidup, ayo, ini kesempatan kita tidak tahu sampai kapan orang tua kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan orang tua kita ada di dunia ini. Itu termasuk impian, membahagiakan orang tua kita, memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Udah, 5 impiannya udah selesai? Udah. Sudah semua? Nah, coba teman-teman baca ulang impian tersebut. Dibaca ulang, dibaca dengan hati. Dibaca dengan perasaan. Coba bayangkan bagaimana kalau impian tersebut tidak bisa terwujud.
bisnis jaringan, impian itu selalu menjadi topik utama. Ada yang tahu? Untuk penyemangat. Untuk penyemangat. Impian itu untuk penjaga semangat kita agar selalu stabil. Semangat itu pasti ada masanya naik tuh, turun. Kita di bisnis ini punya bos nggak? Punya. Nah, kita nggak punya bos. Upline kita, leader kita itu bukan bos. Ini bisnis Loh. kita masing-masing. Ingat, ini bisnis kita masing-masing. Salam. Kita nggak ada bos. Upline Apa? atau leader itu kerjanya hanya sebagai mentor, bukan sebagai bos. Ingat, Agi sebagai ada acara mentor. na tuh kan. Heeh. Mentor Ah, ah. itu tidak pernah memberikan perintah, tapi cuma memberikan arahan. Bedakan antara bos dengan mentor. Kalau bos kerjanya itu memberi perintah. Memberi perintah, kalau kerja kita tidak bagus, dia ngasih hukuman. Tapi kalau mentor, dia cuma mengasih arahan. Kalau kita salah, kalau kita keliru, dia tidak mengasih hukuman, tapi dia meluruskan. Lalu, bagaimana supaya kita semangat sementara kita tidak punya bos? Ingat impian. Betul, ingat impian. Itu alasan kenapa impian itu harus kita tulis. Saat kita mengalami masa di mana kita merasa jenuh, kita merasa semangat kita turun, merasa bosan, merasa mulai malas untuk berjuang, coba buka lagi bukunya, lihat lagi impian yang dituliskan. Boleh dituliskan tanggalnya hari ini. Tanggal kita menuliskan impian. Suatu saat impian itu terwujud akan ada rasa bahagia. Oh, ternyata berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu aku pernah menuliskan impianku ini. Dan alhamdulillah lewat Natura sekian lama waktunya saya bisa mewujudkan impian saya. Amin. Yakin nggak yang ditulis itu bisa diwujudkan? Yakin. Harus yakin. Kalau yakin harus semangat. Jangan sampai yakin bisa diwujudkan tapi semangatnya lemah. Disuruh prospek takut dulu. Takut Asal salah. disuruh prospek takut ditolak kak katanya. Orang yang semangat, orang yang yakin tidak boleh punya kata takut. Sama kayak Hilda, sama saya kayak Kak Unai. Saat saya tunjuk untuk jadi MC, saya tunjuk untuk jadi pembicara, dia langsung bilang siap. Walaupun awalnya takut di diri sendiri itu pasti ada rasa takut salah, takut malu kan. Tapi karena kita yakin, kita pasti bisa, kita punya keyakinan pada kemampuan diri kita sendiri, dia mau belajar, dia mau mencoba. Tidak ada orang yang hari ini join langsung pintar, tidak ada. Dan teman-teman semua yang di sini pun suatu saat bisa duduk di depan menjadi pembicara. Amin. Mau nggak jadi pembicara? Mau. Terutama yang leader nih, yang leader pasti saya gilir nih nanti giliran di sini. Harus siap, tidak ada kata menolak. Siap. Jadi untuk langkah awal udah tahu kan? Apa bu? Siap praktekkan? Insya Allah itu harus diiringi dengan usaha. Kalau udah siap, Yang di saya luar, kira materi Udah belum ya, saya Kak? hari ini cukup ini, Jak. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat yang bisa diambil. Semoga teman-teman yang hari ini hadir di pertemuan ini, saya doakan segera naik peringkat. Amin. Dan semuanya bisa sampai ke ambasador. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.